beli produk ini kalau nggak mau makin cantik. Ini namanya hook. Jangan lakuin 3 hal ini Ini kalau nggak mau juga dapat namanya duit. hook. Jangan Sering kan konten-konten seperti itu kita jumpai di social commerce, tapi bagaimanakah efektivitasnya dalam meningkatkan niat beli? Maka dari itu kami ingin mempresentasikan penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Hook dalam Meningkatkan Niat Beli Konsumen di Social Commerce dengan pendekatan Social Cognitive Theory. Berikut adalah anggota kelompok kami yang dibimbing oleh Bapak Hardiansyah. Apa sih yang melatar belakangi kami untuk meneliti penelitian ini? Seperti yang bisa dilihat pada diagram, industri kosmetik menempati urutan ketiga pendapatan terbesar dalam bidang beauty market size menurut Statista. Dari infografis Kemenperin ini juga bisa dilihat bahwasannya industri kosmetik lokal ini punya kinerja yang cantik dan pendapatannya naik sebanyak 48%. Hal ini juga selaras loh dengan persentase belanja daring di social commerce yang mana Indonesia menempati peringkat ke-7 terbesar dalam transaksi di social commerce. Masalahnya, dengan pertumbuhan yang cepat dari industri kosmetik, kosmetik lokal harus berkompetisi ketat dengan produk impor. Sehingga tantangan utamanya adalah derasnya arus impor mempersulit brand kosmetik lokal dalam mempertahankan pangsa pasarnya. Merek lokal seringkali kesulitan menonjol di era digital karena keterbatasan paparan daring. Jadi, strategi pemasaran digital lewat konten afiliasi di social commerce menjadi semakin relevan untuk mengatasi masalah ini. Berikut kami sajikan beberapa penelitian sebelumnya yang juga menjadi referensi kami dalam merancang latar belakang. Ada pula gap dari penelitian sebelumnya, yakni penelitian terdahulu dalam industri kosmetik ini umumnya menitik beratkan pada faktor lingkungan teknis yang mempengaruhi niat beli seperti kualitas informasi, interaktivitas, norma subjektif, serta ekspektasi hedonik dan utilitarian yang telah diteliti oleh Huwaida dan juga Zhang. Maka berikut adalah rumusan masalah dari penelitian kami. Kami juga telah melakukan preliminary survey yang mendukung penelitian ini dengan kriteria sebagai berikut. Penelitian ini berangkat dari social commerce menjadi wadah utama interaksi antara konsumen, brand, dan juga content creator. Faktor-faktor yang sering diteliti sebelumnya adalah seperti interactivity, information quality, subjective norms, serta ekspektasi konsumen, baik hedonis maupun utilitarian. Semua faktor itu terbukti punya pengaruh niat terhadap beli. Tapi ada satu elemen penting yang masih jarang sekali diteliti, bahwa yaitu adalah hook atau pembuka konten di 3-5 detik pertama di dalam video. Untuk mendasari penelitian, di sini kami menggunakan 2 teori besar, yaitu Social Cognitive Theory dari Bandura, yang mana teori ini menjelaskan kalau perilaku seseorang, misalnya keputusan pembelian, itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu faktor personal, faktor lingkungan, dan perilaku itu sendiri yang saling berinteraksi. Kedua, yaitu model hook dari Eliot. Model ini terdiri dari 4 tahap, yaitu trigger, action, reward, dan juga investment. Konsep ini menjelaskan bagaimana sebuah konten bisa menarik perhatian seseorang, memicu aksi, memberi kepuasan, lalu membuat orang berulang kali terlibat. Teori-teori inilah yang digunakan untuk memahami bagaimana hook di social commerce bisa mempengaruhi niat beli seseorang. Dan penelitian ini mengadopsi banyak sekali referensi dari jurnal-jurnal sebelumnya. Misalnya seperti penelitian dari D. et al. Yang menekankan peran subjektif norm dalam niat beli. Lalu ada dari Huang 2013 yang menjelaskan bahwa interaktivitas meningkatkan kepercayaan konsumen. Kemudian Zhang et al. Juga menekankan pentingnya outcome expectation, baik kesenangan maupun manfaat praktis dalam mempengaruhi konsumen. Selain itu, ada juga dari Eyal 2013, jadi acuan dalam memahami hook sebagai pemicu atensi. Dan dari Kotler dan Armstrong 2017, kita tahu pengaruh teman, keluarga, dan lingkungan sosial bisa membentuk perilaku konsumen. Literatur ini menjadi fondasi kami untuk membangun model penelitian. Kebaruan penelitian ini ada di beberapa poin. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan hook sebagai variabel baru dalam model niat beli. Yang kedua, objek penelitiannya spesifik pada kosmetik lokal. Yang dimana kami tahu bahwa kosmetik lokal ini sedang menghadapi persaingan yang ketat dengan produk impor. Ketiga, di mana di sini kami fokusnya adalah responden kami Gen Z dan milenial di Jabodetabek yang sangat aktif di social commerce. Dan yang terakhir, penelitian ini menggabungkan faktor sosial, teknologi, dan individu secara bersamaan. Nah, kalau kita lihat dari kerangka penelitian yang sudah kami rancang, semua variabel ini pada akhirnya bermuara ke purchase intention atau niat beli konsumen. Model ini menggambarkan bagaimana berbagai faktor saling terhubung dalam mempengaruhi perilaku seseorang atau konsumen di social commerce.
Berikut ini adalah variabel-variabel yang menjadi tolak ukur dari penelitian ini. Yang pertama yaitu technical environment, salah satunya merupakan hook atau daya tarik di 3-5 detik pertama konten, lalu interactivity atau seberapa aktif audiens berinteraksi seperti like, komentar, dan juga share, lalu information quality, lalu social environment, ini ada critical mass sebagai pengaruh dari banyaknya pengguna yang memang menggunakan terlebih dahulu, lalu ada peer influence atau dorongan dari teman sekitar atau lingkungan sekitar, lalu ada juga external influence. Yang ketiga itu ada person factor atau individual, yaitu subjective norm atau tekanan sosial dan dorongan lingkungan untuk membeli. Lalu ada hedonic outcome expectation atau harapan kesenangan dan emosi positif untuk melakukan pembelian. Lalu expectation atau harapan manfaat rasional yang didukung dari fungsi produk. Lalu self efficacy atau keyakinan diri untuk mencari info dan juga membeli sesuatu. Lalu yang terakhir yaitu dependent variable, itu merupakan purchase intention atau niat beli ketika melihat suatu produk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif untuk melihat hubungan antar variabel dalam model yang telah dikembangkan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria responden berusia 18 hingga 44 tahun dan juga berdomisili di wilayah Jabodetabek. Total terdapat 216 responden yang valid untuk dianalisis dan juga data diolah menggunakan partial least square structural equation modeling atau biasanya disebut PLSM. Berikut adalah responden yang kami dapatkan dari penelitian ini. Dari hasil penelitian hipotesis, memang ada beberapa variabel yang tergolong signifikan dan juga tidak signifikan atau kurang signifikan. Contoh, untuk variabel yang signifikan, misalnya critical mass terhadap subjective norm dengan nilai t-statistik 4,578 dan p-value 0,000, yang artinya memang pengaruhnya terbukti sangat kuat. Lalu begitu juga dengan subjective norm terhadap purchase intention dengan t-statistik 5,136 dan p-value 0,000 yang menunjukkan hubungan yang signifikan. Sedangkan di lain sisi ada variabel memang kurang signifikan atau kurang berpengaruh. Contohnya hook terhadap purchase intention dengan t-statistik hanya 0,802 dan p-value 0,423 sehingga memang hasilnya ditolak. Begitu juga dengan self efficacy terhadap purchase intention dengan t-statistik 0,446 dan p-value 0,656 itu menunjukkan bahwa memang variabel ini kurang berpengaruh. Secara teoritis, hasil penelitian kami menunjukkan faktor sosial seperti critical mass, peer influence, external influence berpengaruh besar terhadap subjective norm. Sementara itu, subjective norm, interactivity, hedonic, dan juga utilitarian expectation mendorong variabel purchase intention. Bagi brand kosmetik lokal, penting untuk membuat kosmetik dengan hook yang menarik, storytelling yang relevan bagi Gen Z dan juga milenial. Bagi affiliate marketer dan juga influencer, kunci utamanya ada pada kredibilitas dan juga interaksi dengan audiens. Sedangkan untuk platform social commerce, perlu untuk menonjolkan konten yang memang interaktif dan juga transparansi, afiliasi, sehingga bisa mendukung kepercayaan terhadap produk yang memang dijual pada social commerce. Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pelaku bisnis kosmetik lokal dalam mengoptimalkan strategi social commerce. Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menyimpulkan bahwa 7 dari 10 hipotesis yang diajukan diterima, sementara 3 lainnya ditolak. Hook yang menjadi fokus penelitian kami ternyata tidak berpengaruh secara signifikan. Maka dari itu, saran yang bisa kami bagikan adalah brand bisa meningkatkan kualitas promosi melalui konten yang menarik, interaktif dan variatif, serta menekankan bukti kualitas dan testimoni nyata dibanding sekedar promosi atau pengaruh influencer. Kemudian penting untuk memperkuat pengalaman konsumen melalui komunikasi yang responsif, informasi produk yang jelas, serta aspek emosional dan fungsional belanja online seperti gamifikasi atau program loyalitas. Demikian hasil penelitian dari kami mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.